Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Resi Nuria. Saya dari jurusan Fisika angkatan tahun 2018. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang difraksi sinar X. Difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat yang baru. Difraksi juga merupakan fenomena penting yang membedakan gelombang dari partikel. Difraksi juga merupakan pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong suatu penghalang. Hasil pola gelombang dapat dihitung dengan memperlakukan setiap titik pada muka gelombang asal sebagai sumber titik. Gejala difraksi diungkapkan pertama kali oleh Francesco Grimaldi. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada suatu muka gelombang dapat dipandang sebagai pusat gelombang sekunder yang memancarkan gelombang baru ke segala arah dengan kecepatan sama dengan kecepatan rambat gelombang. Muka gelombang yang baru diperoleh dengan cara melukis sebuah permukaan yang menyinggung atau menyelubangi gelombang-gelombang sekunder tersebut. Pada gambar menunjukkan penerapan prinsip Huygens pada perambatan gelombang datar dan sferis. Jika tiap-tiap titik pada gelombang adalah sumber titik, maka akan ada gelombang-gelombang pada arah yang berlawanan. Prinsip Huygens kemudian dimodifikasi oleh Fresnel sehingga bidang gelombang baru dihitung dari bidang gelombang lama dengan memakai superposisi anak gelombang dengan memperhatikan amplitudo dan fase relatifnya. Kemudian ada difraksi Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer itu dapat diterangkan dengan menggunakan prinsip Huygens, yaitu tiap bagian dari celah berperan sebagai sebuah gelombang. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, maka akan terbentuk cahaya baru yang akan menyebar ke segala arah. Bisa dilihat pada gambar, bila celah tunggal dibagi menjadi dua bagian, maka lebar masing-masing dari celah tunggal adalah setengah D. Perbedaan lintasan di antara dua gelombang tersebut sebesar setengah D sin theta. Demikian juga pada gelombang yang lainnya. Interferensi minimum terjadi apabila beda lintasannya sama dengan setengah panjang gelombang, sehingga setengah D sin theta sama dengan setengah lambda, atau D sin theta sama dengan lambda. Maka secara umum dapat dinyatakan bahwa garis gelap ke M terjadi jika D sin theta sama dengan M kali lambda, dengan M merupakan bilangan bulat yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila sudut tetanya yang kecil, maka bisa digunakan rumus P D per L sama dengan M kali lambda. Selain itu, ada juga rumus untuk menentukan garis terang ke M, yaitu sin theta sama dengan M plus setengah dikali lambda dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk sudut yang kecil, maka persamaan dari garis terang ke M adalah P dikali D per L sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Yang kedua adalah difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi sendiri merupakan susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan juga dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam dengan menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan menjadi D sama dengan 1 per N. Difraksi maksimum akan diperoleh apabila D sin theta sama dengan M kali lambda dengan M adalah 1, 2, 3. Dan difraksi minimum terjadi apabila D sin theta sama dengan M ditambah setengah dikali lambda dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah difraksi sinar X. Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin.
Sinar X sendiri merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 angstrom, berada di antara panjang gelombang sinar gamma dan sinar ultraviolet. Sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target. Pada gambar di samping, elektron berkecepatan tinggi yang mengenai elektron pada orbital 1s akan menyebabkan elektron tereksitasi sehingga menyebabkan kekosongan pada orbital 1s tersebut. Dengan adanya pengisian elektron pada orbital kosong tersebut dari orbital yang lebih tinggi, energinya akan memberikan pancaran sinar X. Kemudian, sinar X yang diperoleh memberikan intensitas puncak tertentu yang bergantung pada kebolehjadian transisi elektron yang terjadi. Transisi K alfa lebih mungkin terjadi dan memiliki intensitas yang lebih tinggi daripada transisi K beta, sehingga radiasi K alfa yang digunakan untuk keperluan difraksi sinar X. Sinar X juga dapat dihasilkan oleh proses perlambatan elektron pada saat menembus logam sasaran. Pada proses perlambatan ini menghasilkan sinar X yang biasa kita sebut radiasi putih. Nah, hasil dari semua proses tadi untuk logam tertentu adalah spektrum khas sinar X, seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Nah, bisa dilihat bahwa terdapat bentuk dasar yang terbentuk oleh radiasi putih dan puncak khas tajam yang bergantung pada kuantisasi transisi elektron. Selanjutnya ada hukum Bragg. Pada hukum Bragg, apabila suatu kristal memiliki susunan atom yang tersusun secara teratur dan berulang, memiliki jarak antar atom yang ordernya sama dengan panjang gelombang sinar X. Akibatnya, bila seberkas sinar X ditembakkan pada suatu material kristalin, maka sinar tersebut akan menghasilkan pola difraksi khas. Nah, pola yang dihasilkan ini itu sesuai dengan atom atau susunan atom pada kristal. Menurut pendekatan Bragg, kristal dapat dipandang terdiri atas bidang-bidang datar yang masing-masing berfungsi sebagai cermin semi transparan. Nah, ketika sinar X ditembakkan pada tumpukan bidang datar tersebut, maka beberapa akan dipantulkan oleh bidang tersebut dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk perumusannya dapat dikemukakan dengan menghubungkan panjang gelombang sinar X, jarak antar bidang dalam kristal, dan sudut difraksi, sehingga menjadi N lambda sama dengan 2D sin theta. Selain itu, difraksi sinar X dapat memberikan informasi tentang struktur polimer, termasuk tentang keadaan amorf dan kristalin polimer. Polimer dapat mengandung daerah kristalin yang secara acak bercampur dengan daerah amorf. Di faktogram sinar X polimer kristalin akan menghasilkan puncak-puncak yang tajam, sedangkan polimer amorf cenderung menghasilkan puncak yang melebar. Selain itu juga, pola hamburan sinar X juga dapat memberikan informasi tentang konfigurasi rantai dalam kristalit, perkiraan ukuran kristalit, dan perbandingan daerah kristalit dengan daerah amorf dalam sampel polimer. Pada umumnya, bahan polimer bersifat semikristalin yang berarti memiliki bagian amorf maupun bagian kristalin. Baik bagian amorf maupun bagian kristalin dapat menunjukkan intensitas hamburan yang spesifik, seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk menentukan derajat kristalinitas dengan difraksi sinar X dapat dilakukan atas dasar asumsi bahwa daerah kristalin dan amorf itu terdiri dalam substansi yang sama dan memberikan kekuatan hamburan yang ekuivalen. Derajat kristalinitas Xc digunakan dengan persamaan berikut, yaitu Xc sama dengan luas daerah kristalin dibagi luas daerah kristalin ditambah amorf dikali 100%. Komponen dasar dari difraksi sinar X adalah yang pertama, sumber sinar, material contoh yang diuji,
dan detektor sinar X. Untuk contoh yang diuji itu bisa berupa padatan, serbuk atau kristal-kristal kecil atau dalam bentuk kumparan. Nah, untuk detektornya sendiri itu berfungsi untuk merekam dan memproses sinyal sinar X dan mengolahnya dalam bentuk grafik. Difraksi sinar X itu digunakan untuk apa sih? Nah, difraksi sinar X itu digunakan untuk yang pertama, mengukur rata-rata jarak antara lapisan-lapisan atau baris pada atom-atom. Yang kedua, menentukan orientasi kristal tunggal dan atau butir. Yang ketiga, untuk menentukan struktur kristal dari material yang tidak diketahui. Yang keempat, untuk mengidentifikasi fasa atau senyawa dengan struktur tertentu. Yang kelima, untuk menentukan derajat kekristalan. Yang keenam, untuk menentukan komposisi fasa, misalnya fraksi berat. Yang ketujuh, untuk menentukan ukuran kristal. Yang kedelapan, untuk menentukan regangan dan tegangan. Yang sembilan, untuk menentukan tebal lapisan tipis. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi Paul figure. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.